Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gerombolan bermotor meneror warga dengan mengacungkan senjata tajam dan pecahan botol di Jalan Terusan Ahmad Yani, Kabupaten Garut. Seorang balita berusia 8 bulan di Kabupaten Pangandaran diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Eksekusi mati terpidana Heri Wirawan belum bisa dilakukan karena seluruh hak terpidana belum terpenuhi. Warga di Kabupaten Pangandaran digegerkan dengan kasus pembunuhan seorang balita berusia 8 bulan yang diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini terungkap ketika sang ibu bercerita kepada salah seorang tetangganya. Jasad balita malang tersebut sudah dikubur di lokasi tambak selama 3 hari. Warga Dusun Buni Ayu, Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran dihebohkan dengan kasus pembunuhan seorang balita laki-laki berusia 8 bulan. Pelakunya diduga ayah kandungnya sendiri. Jasad korban kemudian dikubur di area sebuah tambak yang sudah tidak beroperasi dengan kedalaman 30 cm. Kasus ini terungkap ketika sang ibu yang nampak linglung berjalan sendirian kemudian ditanya oleh salah seorang tetangganya. Ibu korban pun kemudian bercerita bahwa anaknya sudah meninggal karena dibunuh oleh suaminya 3 hari yang lalu. Mendengar jawaban sang ibu, warga pun segera melaporkannya kepada polisi. Polisi kemudian langsung meluncur ke lokasi di mana jasad sang bayi dikubur. Kami dapat laporan dari warga bahwa ada anak umur 8 tahun, umur 8 bulan diduga dianiaya orang tuanya 3 hari yang lalu. Dikubur di sini dekat balong ini, tapi kuburannya hanya 10 cm dari bawah permukaan tanah sehingga kami khawatir dibawa oleh binatang. Hari ini juga kami langsung koordinasi dengan dokter dari Puskesmas untuk mengamankan mayat tersebut hingga kami bawa ke Rumah Sakit Banjar untuk dilakukan otopsi. Awal terungkapnya nih? Kalau awal terungkapnya ibunya datang ke warga sambil nangis-nangis. Warga menanyakan anak yang biasa digendong sama dia kemana. Kata ibunya dibunuh oleh suami saya. Tapi kami juga kan harus melakukan penyelidikan dulu karena suami ibu ini sampai sekarang belum ditemukan. Kami lagi melakukan pencarian. Jasad balita tersebut langsung diambil tim Inafis Polres Pangandaran dan dibawa ke RSUD Banjar untuk diotopsi. Belum diketahui pasti motif dibalik pembunuhan sadis tersebut. Polisi masih melakukan pengejaran kepada sang ayah yang kabur. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Pencurian di dalam Masjid Agung Karomat di Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan terekam kamera pengawas. Pelaku mengambil uang milik korban yang disimpan di dalam saku celana saat korban sedang menjalankan salat zuhur berjamaah. Rekaman kamera pengawas yang ada di Masjid Agung Karomat, Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, memperlihatkan seorang pencuri sedang melakukan aksinya. Pelaku mengambil uang milik korban yang sedang menjalankan sholat duhur berjamaah. Pelaku dengan tenang mengambil uang korban yang tersimpan di dalam saku celana yang ditaruh di lantai sebelum meninggalkan masjid tersebut. Menurut Sekretaris Dewan Kesejahteraan Masjid DKM Masjid Agung Karomat, korban menjalankan sholat duhur dengan memakai sarung, kemudian menaruh celananya di lantai di dekat tiang masjid. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan pelaku untuk mengambil barang-barang berharga milik korban yang sedang menjalankan sholat. Jadi jemaahnya pakai sarung gitu ya? Iya, pakai sarung. Pakai sarung. Berarti celananya disimpan di situ. Ya. Nominalnya berarti nggak tahu? Nominalnya nggak tahu. Soalnya nggak konfirmasi lagi ke desa. Terus asal mula itu adalah tamu yang ke hajatan saudara Bapak Mamat. Ini tamu dari luar lah gitu. Nah, pas jemaah sudah semua, baru dia melakukan aksinya. Itu sholat apa, Pak? Sholat duhur. Sholat duhur. Waktu itu yang diambil? Yang diambil tuh
katanya uang yang dari korban mah, uang di dalam celana. Pengakuan untuk nominal nggak ditanyain sih. Peristiwa pencurian di dalam masjid memang kerap terjadi di Masjid Agung Karomat sebelum terpasang kamera pengawas. Namun sejak dipasang kamera pengawas, aksi pencurian berkurang. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Ya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat belum bisa melakukan eksekusi mati terhadap terpidana Heri Wirawan yang melakukan pelecehan seksual kepada belasan santrinya di Kota Bandung. Selain karena salinan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi belum diterima, eksekusi mati baru akan dilakukan jika seluruh hak terpidana sudah terpenuhi. Heri Wirawan sudah dijatuhi pidana mati beberapa waktu lalu terkait kasus pelecehan seksual terhadap belasan santrinya di Kota Bandung. Meski demikian, eksekusi tersebut belum bisa dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena salinan putusan dari Mahkamah Agung yang menolak kasasi belum diterima oleh Kejati Jawa Barat. Kejati Jawa Barat akan mempelajari dahulu putusan tersebut jika sudah diserahkan oleh Mahkamah Agung atau MA. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana mengatakan salinan resmi putusan dari MA sangat penting untuk memahami kata per kata dari isi putusan tersebut sebelum nantinya melakukan eksekusi. Kejaksaan akan memastikan dulu bahwa hak-hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali atau PK dan gerasi telah ditempuh. Ia menegaskan bahwa PK tidak bisa menunda atau menghalangi jalannya proses eksekusi. Karena kami belum menerima putusan resminya, tentu kami akan mempelajari terlebih dahulu secara komprehensif putusan resmi kasasi dalam hal itu, termasuk juga memastikan hak-hak terdakwa itu sudah terpenuhi, termasuk upaya hukum, baik upaya hukum luar biasa, baik PK maupun gerasi. Karena ini putusannya putusan pidana mati, maka kami harus memastikan dulu seluruh hak terdakwa itu terpenuhi, meskipun PK itu tidak menghalangi atau tidak menunda eksekusi. Sebelumnya diberitakan kasus ruda paksa yang dilakukan Heri Wirawan, seorang pimpinan Ponpes di Kota Bandung, kepada 13 orang santriwatinya menggegerkan publik. Atas perbuatannya itu, Pengadilan Bandung memvonis terdakwa dengan hukuman mati. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.